Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas soal DOM ya, sesuai dengan requestan dari MS Channel 86. Katanya harga DOM naik 9 hari lalu ya 17%, padahal Bitcoin lagi dalam posisi turun. Apa kabarnya ada kerjasama sama Meta? Apa benar DOM kerjasama sama Meta? Oke, kita akan coba bahas untuk DOME ya, atau DOM. Nama projectnya adalah Everdome, teman-teman. Ini adalah project realistis metaverse yang mereka sebut ya demikian ya, teman-teman. Kalau kita langsung mampir ke websitenya, ini adalah gambaran awal daripada sebuah metaverse, cita-cita yang mereka pengen bangun nih sebenarnya. Ini cita-citanya sangat-sangat besar, teman-teman. Jadi domain ini adalah sebuah project the digital pointer first hyper realistis metaverse. Jadi ya bombastis ya teman-teman. Kalau kita perhatikan memang ini merupakan project Web3 yang berbasiskan dengan metaverse, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan infrastruktur dan juga perangkat-perangkat yang dibutuhkan guna menerapkan atau membuat dunia yang namanya metaverse itu. Ini adalah dunia lain teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya proyek yang memakan dana sangat banyak, bahkan diakui kalau dalam wawancara Mark Zuckerberg ya Meta itu mereka harus rugi sekian triliun setiap bulannya hanya untuk membangun yang namanya metaverse. Akibatnya mereka harus melakukan layoff banyak karyawan. Jadi proyek-proyek seperti ini tuh tidak akan gampang untuk dikerjakan dan akan sangat-sangat sulit teman-teman. Ya, biaya itu sangat-sangat besar dikeluarkan, belum lagi trial and errornya. Ya kita akan lihat seperti apa nanti ke depannya kelanjutannya teman-teman. Kita akan bahas dulu untuk poin-poin yang lain. Jadi secara umum ini adalah project metaverse yang dibangun teman-teman. Ini dibangun oleh support system mereka. Tentunya ada beberapa perusahaan di sini seperti ya ini ya teman-teman, bagian-bagiannya atau seksi-seksinya daripada project ini. Ada Everdome Phoenix Rocket, terus juga ada Cycler, ada apa nih lagi? Mars Landing Experience, ada Everdome City, dan lain sebagainya. Jadi banyak proyek-proyek yang akan mereka bangun, dan tentunya ini membutuhkan banyak biaya kalau kita mau realistis ya. Overall kalau kita perhatikan juga dari supply maksimum Everdome ini ada sekitar 100 berapa nih 100 miliar koin teman-teman, atau 100 miliar token, sementara yang baru nyemplung ke market sekitar 19% saja atau sekitar 19 miliar koin. Untuk project ini itu bisa diperdagangkan di beberapa exchange, yaitu di PancakeSwap paling banyak, itu di PancakeSwap, di OKX teman-teman. Paling banyak sih diperdagangkan di OKX. Kemudian ada Get.io juga, terus ada Bybit, CoinX, dan yang lain. Jadi belum listing di exchange besar ya. Untuk project ini watchlistnya cukup banyak, sekitar 52.000 orang, berarti banyak orang yang memantau project ini teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari segi Twitter, mereka ada banyak kerjasama, terutama soal perusahaan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berbasiskan metaverse juga. Ini ada join mereka dengan metaverse standar forum, mereka juga ada kerjasama sama OKX. Jadi OKX untuk membuat NFT collaboration dalam bentuk musik teman-teman. Jadi mereka ada kolaborasi bikin musik ya, musik berbasiskan NFT. Jadi ini unik sih. Kemudian mereka juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sepak bola ya. Kita ini berita yang memang sudah lama sih. Metaverse platform Everdome berpartner sama OKX untuk membuat eksklusif football content. Jadi ini mungkin akan berbasiskan sama yang namanya NFT, termasuk juga musik ya, musik. Kemudian juga ada beberapa project NFT berupa gambar. Jadi banyak yang mengisukan metaverse apa namanya Everdome ini join atau bekerja sama 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 Meta, perusahaan Facebook itu ya teman-teman. Tapi overall aku cari beritanya belum ada berita yang cukup valid yang mengatakan bahwa mereka kerjasama sama Meta, sama Mark Zuckerberg. Ada beberapa news atau beberapa berita yang mengkait-kaitkan Mark Zuckerberg, tapi itu sama sekali nggak ada hubungannya sama Everdome. Jadi kalau teman-teman mungkin dapat beritanya, teman-teman merasa eh, perlu klarifikasi, silakan teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Mungkin yang dimaksud adalah metaverse, tapi itu kan bukan perusahaan Meta ya.
Jadi gitu teman-teman. Beberapa proyeknya itu sama OKX, kemudian ini juga mereka kerjasama sama salah satu perusahaan F1 yang namanya adalah Alfa Romeo, salah satu tim ya. Ini mereka juga bikin multiple VR experience. Jadi ini keren sih proyek-proyek yang mereka bangun. Ya itu teman-teman proyek dari Everdome ini. Lalu kalau kita cek dia di bagian BSC scan, di sini kita bisa cek bagaimana kondisi daripada holder-holder koin ini ya. Ada satu wallet punya kepemilikan cukup banyak, sekitar berapa nih? 18 juta koin. Oh, sorry, 18,4 miliar koin. Berarti udah maksimum supply dong. Coba kita cek ya. Ini adalah mayoritas pemilik dari koin DOM, teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya, mereka melakukan akumulasi sejak Februari 2022. Dan terakhir kali Januari 2022 mereka juga beli dengan kepemilikan yang sangat banyak. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua ini ada kontrak, wallet kontrak gitu. Kita akan cek juga dari kepemilikannya. Ini justru mengalami distribusi barang sejak Februari, Maret sampai kemarin itu di April 2022 terus melakukan distribusi. Cuman untuk aktivitas di tahun 2023 ini belum kelihatan. Kita cek yang wallet nomor 3. Ini justru tidak ada pergerakan sama sekali ya, stagnan aja. Jadi overall gimana nih buat Everdome? Kalau kita perhatikan sih secara supply, dia itu masih banyak supply yang masih bisa dibikin teman-teman. Sementara yang baru kerilis itu baru 19%-nya aja. Dan sebenarnya kalau teman-teman ngikutin channel ini dari beberapa bulan lalu, kita udah pernah bahas ya. Kita bahas Everdome ini 4 bulan yang lalu ternyata. Udah lama, Februari ya. Teman-teman, di sini kita sudah bahas secara project fundamental dan juga technicalnya. Dan so far, kita akan pakai chart yang kemarin lagi, teman-teman. Terakhir kali kita bahas Everdome, harganya memang sudah drop, nyungsep ya. Di chart OKX ini dia bergerak di dalam sebuah pola yang namanya apa nih? Terserah nih teman-teman bilang sebuah rising wedge kah? Rising wedge pattern teman-teman itu biasanya merupakan pola ya seperti ini ya kurang lebih. Dia turun kemudian dikit-dikit naik drop lagi teman-teman. Ini merupakan pola kelanjutan penurunan dan so far memang sudah tercapai. Bahkan Everdome sudah menyentuh level-level yang cukup krusial yaitu di kisaran 0,000859 teman-teman. Jadi analisa 4 bulan kita yang lalu itu termasuk valid ya. Bahkan kita bikin analisanya itu waktu harga Everdome itu ada di puncak-puncak sini teman-teman. Kita udah melihat ada potensi bahaya dan ternyata kejadian ya. Harga Everdome drop dan sampai sekarang posisinya udah mulai sedikit recover. Jadi kalau abangnya MS Channel ini lihat harganya naik 17% itu memang sangat-sangat wajar karena belakangan memang sudah pernah terjadi dump yang cukup signifikan terhadap harga koinnya. Lalu gimana secara teknikal kalau saya melihat untuk jangka waktu pendek volume perdagangannya sangat-sangat kecil ya teman-teman, drop sekali di OKX ini dari bulan Mei itu kecil banget sampai sekarang volumenya, terus juga pergerakan dari smart money cenderung kecil juga, bahkan nggak ada teman-teman. Jadi indikator smart money ini penting buat kita melihat seperti apa aktivitas para whales dalam menggerakkan harga. Ternyata whales nggak terlalu berminat untuk harga-harga sekarang. Jadi itu kalau kita lihat dari time frame satu hari teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, kelihatan di sini ada pergerakan wheels tapi sifatnya hanya spekulasi saja, menggerakkan harga naik dan turun tapi belum terlalu gimana-gimana ya untuk membuat tren kenaikan, sepertinya belum. Buat sekarang menurut saya dia masih bergerak dalam posisi sideways antara range harga 0,001 sampai dengan harga 0,0013. Itu adalah range sideways yang dibuat oleh Everdome. Everdome ini rajin banget bikin acara-acara kayak giveaway gitu teman-teman. Saya sendiri nggak ikutin giveaway-nya ya, dan saya sendiri akan agak sangat hati-hati kalau teman-teman ada invest di proyek-proyek yang rajin bikin giveaway. Kalau jarang-jarang sih nggak masalah, apalagi giveaway yang dibagikan sedikit ya. Tapi kalau sering itu bisa menjadi sesuatu yang teman-teman harus berhati-hati di sana. Itu sih project mereka masih banyak. So far mereka lagi experience untuk bikin lagu-lagu berbasiskan dengan NFT. Kolaborasi mereka juga masih sama OKX, salah satu perusahaan exchange ya teman-teman.
Ya itu sih. Buat proyeknya masih jalan, secara pergerakan ya dia turun. Kalau untuk potensinya gimana? Kalau kita sih melihat ya gini, Everdome ini dia udah drop sangat-sangat signifikan dari all time high-nya. Bahkan dulu harganya pernah di 0,1 dolar, teman-teman. Tapi sekarang harganya udah jauh sekali merosot dan dia udah membuat yang namanya all time low baru. Dengan posisi seperti ini, kita tentunya harus melihat kemana market akan dibawa, terutama sama pergerakan dari Bitcoin. Bitcoin sendiri bergerak lumayan signifikan. Penurunan terjadi, volatilitas itu lumayan signifikan. Altcoin pun juga kemarin kena dump ya yang cukup parah karena efek dari Binance, newsnya Binance. Jadi bisa dibilang untuk sekarang market akan sedikit agak struggling. Apakah market akan naik atau turun itu masih cenderung ambigu ya. Belum terlalu jelas untuk trennya, tapi kita berharap lah untuk market kembali menguat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya koin DOM, ya kayak ekspektasinya adalah kenaikan juga. Cuma untuk sekarang saya belum melihat itu. Sepertinya pergerakan market akan cenderung volatilitas seperti ini, teman-teman, volatil seperti ini, tapi belum terlalu jelas arah marketnya bakalan kemana. Kalau kita menggunakan indikator MACD, kita bisa melihat di sini histobarnya masih merah, berarti Everdome ada kecenderungan dalam fase koreksi lanjutan, teman-teman. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Level support yang penting untuk teman-teman cermati adalah di 0,00085. Ini adalah level support terakhir. Kalau ditembus lagi ya itu parah sih teman-teman. Harganya bisa kembali merosot turun lebih dalam lagi ya. Jadi gitu aja deh buat Everdome. Semoga bisa bermanfaat. Sementara belum ada pola-pola yang menunjukkan positif atau negatif. Jadi ya itu teman-teman. Nanti kita akan update lagi kalau memang sudah ada pergerakan atau news yang cukup bagus ya. Aku juga mau introduce teman-teman yang punya Telegram, boleh dong join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak sharing informasi bersama teman-teman juga di sini ya, di teman-teman komunitas. Untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andre. Makasih.